Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Bakesi, yang terhormat Bapak calon guru penggerak angkatan 9, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru SDN 1 Bakesi yang saya hormati. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad atas berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak yang bertemakan budaya positif. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi atau pemaparan dari guru penggerak angkatan 9, yang keempat tanya jawab atau tanggapan dari peserta, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bakesi kepada Bapak Haji Abdul Qadir SPDSD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Terima kasih pada pembaca yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang mana yang disampaikan oleh Al-Guru Putra. Salawat dan salam semoga kita lupakan dari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mendengarkan berbagai pandangan-pandangan positif tentang bagaimana cara mendidik siswa, karena dalam mendidik siswa itu berbagai pola dan berbagai teori, sehingga teori-teori pembelajaran sangat berkembang pesat dengan adanya sistem digital, sehingga pada zaman sekarang ini guru sangat ketinggalan sekali ketika tidak mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, di zaman guru penggerak ini ada baiknya kita mendengarkan apa-apa yang belum kita dapatkan mungkin ketika si calon guru penggerak ini dalam menyampaikan hal-hal apa itu budaya positif. Sedangkan kita sebagai guru harus mendapatkan ilmu itu karena mungkin kita belum mendapatkannya. Dan saya pun pernah dulu menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, tetapi kan setengah jalan dengan adanya rangkaian yang sangat padat sehingga saya duduk di tengah jalan. Dan di sini Pak Ali Ridho, alhamdulillah dengan kegiatan yang sedemikian padat bisa menyempatkan diri untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita berdoa sampai ke penghujungnya. Dan ini adalah merupakan suatu perkembangan di dunia pendidikan. Dan kita bersyukur SDN 1 Bakesi mempunyai calon guru penggerak. Oleh karena itu, mudah-mudahan di SDN 1 Bakesi ini mendapatkan hidayah untuk perkembangan peserta didik kita. Dalam hal ini, budaya positif itu boleh dikembangkan oleh kita. Kenapa boleh dikembangkan? Sebab terkadang kita dalam mendidik siswa, menurut kita ini benar, ternyata menurut ilmu psikologi juga salah. Oleh karena itu, apa-apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini, dalam diri saya hari ini,
itu kita bisa menerapkannya ketika menghadapi siswa-siswi kita. Sebab siswa-siswa kita itu beragam sekali. Ada yang karakternya keras, ada yang karakternya lemah, ada yang karakternya ingin disayang, ada yang karakternya dia itu punya ego sendiri karena berpulang daripada keluarganya awal masing-masing. Oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa menyikapinya hal-hal yang seperti ini. Jadi dalam hal diskriminasi ini kita harus bisa melihat bahwa siswa itu karakter dari yang berbeda-beda. Nah kita bisa melihat dan penjelasannya pun tidak bisa satu arah, satu posisi. Kita lihat ini posisi anak ini ketika anak ada masalah dalam kasus tersebut. Nah kita ini tidak bisa. Oh ini harus satu seperti ini, saya tidak seperti itu. Kita lihat latar belakang siswa itu. Latar belakangnya misalnya, oh ini keluar daripada siswa yang ingin dimanja. Boleh kita memanjakan anak, tetapi jangan terlalu terus menerus katanya tadi itu. Jadi kalau kita tidak memberikan respon seperti itu, ketika anak diselesaikan kasusnya bermasalahnya misalnya seperti itu, nah dia karakternya ingin manjakan oleh kita. Dan sebaliknya mungkin dengan yang lain-lain juga banyak permasalahan yang harus kita selesaikan dengan cara pendekatan kontekstual kepada siswa. Jadi dalam hal diskriminasi ini Pak Ali Ridho SPD alhamdulillah nanti akan menyampaikan pandangan-pandangannya kepada kita, ilmu-ilmunya kepada kita, yang mana kita belum menjadi seorang guru penggerak, dan mudah kita ke depan menjadi guru penggerak, dan kita sudah punya bekal ilmu, tinggal melanjutkan apa sih itu karakter-karakter yang seperti ini, apa sih itu misalnya yang seperti oleh Pak Eko, kita sudah punya wawasan ketika kita masuk kepada seorang guru penggerak. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan semoga Pak Ali Ridho dalam melaksanakan diskriminasi diskriminasi budaya positif berjalan lancar dan tidak ada hambatan hal-hal yang mungkin yang bisa mengganggu dalam hal kegiatan pada hari ini. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 9 yang akan dipaparkan oleh Bapak Ali Ridho SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Lebak Besi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Lebak Besi, dan saya hormati pula Bapak Ibu moderator yang alhamdulillah masih semangat ya, semuanya semangat. Ya. Nanti semangatnya itu kita akan mendapatkan ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita mendapat limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu Bapak hadirin, pada kesempatan ini saya diberikan tugas oleh para fasilitator, yaitu untuk memberikan diseminasi tugas dari modul 1.4, di mana kami ini harus menjadi coaching ya, kepada guru. Kami sudah melaksanakan pembelajaran dari modul 1.1, sekarang di ujung 1.4, dan muaranya kami harus memberikan apa yang kami dapatkan selama pembelajaran itu harus ditularkan kepada ibu dan bapak ya. Setelah kami di sekolah tempat itu telah ada siswa, sekarang ujungnya kepada ibu bapak guru ya. Nah,
Di sini sama seperti yang tadi, saya bukan sifatnya menggurui, hanya kita sharing saja ya, dimana kita belajar ini saling bertukar pikiran. Yang kami dapatkan dari hasil CGP ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ibu juga mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya ya. Baiklah ibu hadirin, di sini ada saya memperkenalkan diri, di mana saya dibimbing oleh 2 orang. Di sebelah kanan itu adalah Bu Pasil ya, namanya Ibu Haji Warsi, dia sebagai fasilitator dari Kabupaten Lebak. Kemudian di sisi lain kiri adalah pembimbing ya, pembimbing itu namanya Pak Wawan Mulyana ya, pembimbing saya. Yang bimbing saya seperti ini adalah Pak Wawan. Kemudian yang di tengah itu yang agak ganteng ya, itu adalah saya. Mungkin tidak asing lagi ya. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, di sini langsung saja. Konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada beberapa poin, Ibu Bapak, di mana konsep inti budaya positif yang seperti tadi dipaparkan bahwa perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini yang hasil kami dapatkan dari CGP, di mana kami harus membawa oleh-oleh ibu. Jadi ini akan merubah paradigma pembelajaran yang sebelumnya kami itu mengajarkan dengan egoisme. Jadi rasa egoisme guru itu waktu itu keluar biasa. Jadi kita kalau misalkan posisi kita sebagai guru, kalau jengkel gimana ibu? Marah ya, marah sekali. Kalau tidak sesuai target siswa pasti kita emosi. Nah, jadi peran antagonisnya semuanya keluar. Jadi kita itu memang kalau sebelum belajar dengan budaya positif kita seperti itu. Nanti sekarang kita pelan-pelan kita akan berubah, kita akan seret ke budaya positifnya. Jadi kita ambil hikmahnya pembelajaran yang kemarin, yang sebelum kita CGP datang, kemudian kita berubah dengan pelan-pelan. Ya. Nah, pertama perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar yang tadi saya sebutkan tadi. Sebelumnya kita kalau belajar itu kebanyakan gitu apa? Kalau misalkan belajar itu pengennya apa? Kayak santai ya. Nah, satu santai, sama seperti saya juga santai. Kemudian tugas ke siswa itu apa? Biasanya itu memberikan materi didikte, ya. Didikte. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita sudah datang ke sekolah, dan cara mengajar kita memberikan materi dengan cara didikte atau berikan materi dengan tulis yang banyak, nah itulah yang kita ubah sekarang. Jadi itu berikan pembelajaran yang sesuai dengan program sekarang. Jadi anak itu harus mendapat ilmu yang yang sesuai dengan pengalaman. Di anak itu kita penting, anak itu harus mendapatkan ilmu dari kita. Nah, ini dia menghabiskan waktu belajar itu, siswa didiamkan di luar bermain dan kita di ruang kelas, di ruang kantor ya. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, itu yang harus kita berubah di ruang kelas. Jadi selama kita belajar, waktu itu kita adalah setia dengan kegiatan tersebut, sekarang kita harus berubah total. Karena itu bukan ke arah kemajuan, tapi sebaliknya. Dia yang diharapkan oleh Permendiknas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Ya, di sini ada yang tahu disiplin positif. Jadi mendisiplinkan anak ya, mendisiplinkan anak itu tentunya kita sekolah itu sudah memberikan aturan, di mana aturan berbentuk pam-pam ya. Nah itu ternyata Bapak Ibu Bapak ya, itu adalah bertentangan dengan
budaya positif. Nah, jadi kalau misalkan aturan-aturan yang kita pampang, tempel dan sebagainya yang dibuat oleh satu orang guru, kemudian siswa mengikuti aturan tersebut, nah, hakikatnya siswa itu keberatan, ya. Tidak semuanya siswa itu setuju, tapi sebaliknya ada yang keberatan, karena terlalu banyak biasanya. Poin-poin yang kita berikan terlalu banyak dan sifatnya memaksa. Itulah yang tidak boleh untuk sekarang ini, ya. Jadi kita mulai sedikit demi sedikit kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita yang dilakukan. Nah, kebutuhan dasar manusia ya yang berikutnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang kemudian yang berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini adalah semua perangkat yang dimiliki oleh guru untuk saat ini untuk supaya pembelajaran kita merasa nyaman, ya. Saya akan next lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini biasanya ya merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu artinya apa ya? Berdiferensiasi. Nah, kita ambil ilustrasi ya, di mana siswa kita datang ke sekolah dari masing-masing tempat ya yang berbeda-beda. Ada yang dari kampung A, ada yang dari kampung B, ada yang kampung C. Kemudian lahir dengan yang jenis yang berbeda-beda ya. Di sini datang dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kita lihat kelompokan di mana siswa sudah mencapai target berapa orang, yang sedang berapa orang, yang belum berapa orang. Nah, di situ kita akan memilah siswa sesuai dengan kebutuhannya. Memberikan mentera seperti itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak semua kita samaratakan, di mana kita mengajar bla 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 bla, semuanya harus menerima, itu tidak bisa sekarang. Sekarang harus kita posisikan di mana berapa saja yang belum bisa baca, berapa saja yang sedang, berapa saja yang sudah mahir. Itu kita kelompokkan dan berikan kepada mereka sesuai porsinya masing-masing. Itu baru guru yang sekarang. Ya. Jadi kita tidak memaksakan lah. Nggak saya tugasnya eta baik, tugas sabira kecil. Gimana tak telat, ya seperti itu ya. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi kita harus guru itu dituntut untuk menggali kemampuan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jam, sesuai dengan kemampuannya kalau tidak. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila ini ya. Jadi targetnya adalah untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, kita ingat lagi ya. Kita ingatkan lagi. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Ya. Kemudian yang keempat, bernalar kritis. Ya. Kemudian yang kelima, mandiri. Kemudian yang keenam, kreatif. Pintar ya. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang disesuaikan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, di mana kita harus mencapai target profil pelajar Pancasila. Ya, ulang Ibu ya. Jadi supaya ini ada oleh ke rumah. Jadi
oleh-olehnya sekarang itu harus mendapatkan profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berharap mulia. Kemudian yang kedua Kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong ya. Yang keempat bernalar kritis. Kemudian yang kelima mandiri. Yang keenam itu ya. Jadi profil belajar Pancasila ya. Kemudian di sini miskonsepsi tentang teori motor ya. Jadi ini ada ilusi guru mengontrol murid ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini ada yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kebanyakan guru-guru di kita, terutama saya pribadi ya, kalau sebelum masuk CGP itu, jadi siswa itu didoktrin, ya, didoktrin harus mengikuti arahan guru. Nah, sementara siswa anak didik kita bersikap berbeda, tidak menginginkan hal yang sama dengan yang diinginkan oleh guru. Itu yang harus kita ubah, ya. Jadi kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Jadi di mana siswa tersebut adalah harus mengikuti aturan yang seolah-olah kita sudah distandarkan, yang sesuaikan dengan keinginan sekolah, padahal siswa juga tidak menginginkan. Karena lingkungan sekolah sudah membuat manajemen yang sama. Kenapa? Harusnya guru tidak ada, anak sedih. Gimana ya anak sedih? Anak sedih kalau guru tidak ada. Itu hanya cerita mungkin ya. Tapi ternyata di CGP itu seperti itu. Kehadiran guru sangat dirindukan, kehadiran siswa kita tahu tidak ada. Dan guru merindukan anak. Itulah yang paling penting kita di sini membuat asas keluarga supaya anak itu merasa nyaman di rumah, juga merasa nyaman di sekolah. Jadi tidak ada istilah lagi Pak pulang ya. Jam 9 Pak pulang. Ada tahu dia jam 9 susuganan. Susuganan. Kalau udah nagih kayak gitu ya, kalau udah upaya kayak gitu, jadi mereka bosan kan di rumah. Pulang. Ngumpat. Ada yang ngumpat. Ada mau udah jam 9. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita itu kepada anak didik kita seperti ada jarak. Ya. Kita buat mereka rangkul kita seperti keluarga kita. Jadi Bapak Ibu bisa tularkan nanti ke kelas masing-masing, di mana paradigma pembelajaran kita itu dengan asas keluarga. Ya. Jadi satu, hindari penghargaan. Ya. Hindari penghargaan. Kedua, ancaman, ya, ancaman yang mengakibatkan anak menjadi dendam pada kita. Kemudian hukuman, apalagi, ya, ancaman itu bukan ancaman kita, ancaman seperti yang dibuat tertib oleh itu, ya, itu. Jadi kata patuh aja Bu, itu sama dengan hukuman, ya, patuh itu sama dengan menghukum. Kalau saya diklat kemarin di seminar, patuh itu di luar negeri tidak ada. Jadi mereka itu loyal kepada siswa, belajarnya itu bahkan boarding school ya, jadi tidak di dalam kelas. Mereka dibuat suasana di luar, kayak di Korea, kayak di Jepang. Di sana ada mentornya dari Jepang, dari Korea dan dari Indonesia. Di situ perbandingan. Ternyata belajar di Korea itu saya baru tahu. Sejumlah siswa 1 sampai kelas 6 itu cuma 30 orang. Satu orang guru berhadapan dengan 32 orang. Ya, jadi kan dibawa mereka keluar dan ngobrol, tidak belajar seperti formal kita, tidak di sana itu. Dan tapi beda. Sekolahnya banyak, kemudian bagus, fasilitasnya ada. Mungkin itu negeri yang kurang
penduduk ya. Korea itu karena penduduknya kurang, mungkin mereka tercover semuanya sekolah itu dan terfasilitas semuanya. Itu wajar ya. Itu tantangan kita ke depan. Kalau kita ingin maju, maka kita mengadopsi cara dengan yang di luar sana. Itu kalau positif ya. Baik, memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu intrinsik itu internal dan dalam ya. Nah, jadi kalau misalkan kebijakan universal sudah memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi kalau misalkan dasar hatinya mereka ingin maju, jadi mudah membimbingnya ya. Ada banyak siswa yang benar-benar bakatnya itu karena memang pengen maju, karena dia termotivasi ya oleh orang lain. Misalkan lihat gurunya misalkan enak jadi guru atau enak jadi bidan, enak jadi polisi. Jadi mereka udah ada rangsangan dari dalam ya, motivasi dan mereka tahu jalannya. Untuk jalan yang menuju sana itu harus dia belajar ya. Ya. Kasih kok kalau udah siap. Di sini ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu intuisi yang memiliki nilai kebajikan adalah profil belajar Pancasila. Nah, seperti yang tadi sudah kita hafal, yang sudah kita utarakan, ya, bahwa nilai-nilai kebajikan itu mencakup pada 6 dari aspek ya. Nah, yang pertama kita ingat lagi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong. Yang kelima mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Itu ya. Ini nilai kebajikan yang disusun dari Kemendikbud ya. Kemudian kita next lanjut. Nah ini lepas dari suku bangsa, agama. Kita memang masing-masing berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya dan berbeda-beda agama. Itu di sini alhamdulillah ya, kita seiman ya. Jadi kita ibu bapak seiman dan kita untuk satu visi untuk ini. Jadi kita kalaupun berbeda kita lepaskan dari semua itu. Kita adalah di bawah naungan Pancasila ya. Next, nah ini ya, belajar positif. Anak sudah menjalankan cara pembelajaran yang modern ya. Mereka sudah masih lagi melaksanakan AMPK kemarin ya. Jadi alhamdulillah siswa-siswa itu sudah mulai melek dengan teknologi. Mereka sudah menguasai komputer dan ini sudah mengarah kepada era digital ya. Alhamdulillah anak kita ya. Next, motivasi perilaku manusia. Nah, ini ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu eksternal. Kemudian ada intrinsik ya. Intrinsik itu internal. Nah, ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi yang datangnya dari luar ya, motivasi siswa itu pertama dia itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi mereka patuhnya itu karena tidak ingin dihukum. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terutama dari guru ya. Itu kebiasaan siswa banyak yang ingin ketahuan orang lain itu ya, seperti itu. Jadi dia caper ya, ada caper ada baper ya. Sama-sama tidak enak ya. Nah, baper caper itu sama-sama itu yang tidak baik. Kemudian intrinsik ya, intrinsik itu adalah internal yang datangnya dari dalam diri siswa ya.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi itu yang kita tanamkan, ya, yang datangnya dari dalam. Kita kawal, di mana anak sudah punya niat baik, diiringi oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, kita kawal oleh guru di sini, supaya mereka menjadi anak yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama, ya. Itu dah ya. Kemudian next berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini suatu istilah yang berbeda ya. Di mana hukuman adalah biasa kita sudah tahu hukuman itu didengar juga sudah tidak enak ya, hukuman. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Merupakan identitas gagal dan bersifat satu arah serta tanpa melalui sebuah kesepakatan. Misalkan saya di sini sebagai guru, ya, ibu bapak sebagai guru, pernahkah ibu bapak ketika anak tidak memakai sepatu yang seragam, kemudian kita marahnya sudah dibawa dari rumah karena kita lagi bertengkar, kemudian melihat anak hanya sepatu saja mereka yang salah, warna harusnya warna hitam, mereka pakai warna hijau, apa itu? Oh ini ya. Jadi paling salah yang pakai ininya. Keluar asli yang bermakna. Iya sih ya. Normal. Keluar aslinya. Udah kata kasar tuh. Jadi bina-bina ya salah. Pakai sepatu hijau. Kayak gitu ya. Nah itulah karena siswa tahunya ini sepatu, nggak tahu aturan sepatu ini salah atau benar, yang penting mereka sepatu. Ternyata sepatu dia rusak, yang ada punya teteh itu mah mulai hilang ya. Kita teteh di Jakarta, jadi itulah. Ya. Jadi siswa tidak bisa salah, cuma ketika mereka datang ke sini kita udah salah aja, ya. Jadi itu ibaratnya hukuman. Jadi guru itu sebagai umum. Jadi dia itu disuruh membersihkan WC-nya yang kotor, kemudian memenuhi bak, kemudian keliling, kemudian lompat ke daerah. Disiplin bukan itu. Itulah nanti yang akan terjadi pada 20 tahun yang akan datang. Di mana siswa sudah ikut CGP ya. Yang kita ajarkan sudah ikut CGP tingkat tinggi. Lalu kita direstitusi nanti rumah ya. Khawatir seperti itu ya. Mana guru yang kemarin saya restitusi nanti tingkat tinggi sekarang. Bukan tingkat terdalam. Sekarang mau tingkat tinggi rendah, nanti dia mau tingkat tinggi. Jadi jangan ada istilah dendam. Dalam hal ini ibaratnya jangan ada istilah dendam. Contohnya supaya tidak hilang. Jadi memang sulit tuh ya memposisikan kita sebagai guru kita supaya bisa dikenal, dan itu tidak bisa diucapkan. Kenal dong, ya ini kamu. Kalau dia tidak mau aja. Memang harus dipaksa. Maaf. Ya, itu yang repot nanti. Ya, dia lagi mau apa? Iya, saya tahu guru bapak. Tapi mau apa? Gimana itu sekolah berharga ya? Tapi kalau dia lahirnya karena kita kawal dengan fitrah dia, dengan kodrat alam zaman mereka, kita mengajar yang kita sudah menggunakan disiplin positif, maka dia tetap akan dengan kita. Kesalahannya direstitusi, ya. Kemudian tidak ada hukuman, yang ada hanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh mereka. Itu sebenarnya yang terbaik. Jadi sudah dibuat kesepakatan kelas, mereka melanggar, dan itu mereka akan menerima kalau mereka yang sepakat. Ya. Jadi doa manena mengenai aturan, langgar mana? Pengaturan mau hukum. Itu dia tadi dia. Ayo. Kayak main motivasi. Yang penting guru tidak terlibat. Ya. Kemudian konsekuensinya seperti yang tadi sudah diutarakan, di mana konsekuensi itu merupakan suatu peraturan yang sudah terencana, disepakati, umumnya yang membuat adalah guru. Ya. Jadi sekelas tata tertib juga yang sudah ada di sekolah,
itu tidak masuk, apalagi yang berupa hukuman. Ya. Jadi yang ada itu sekarang apa? Kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa. Dedek pengen apa ini? Pengen kasih masukan. Jadi ini pengen apa? Jadi pengen ngomong lagi dulu gitu. Dedek. Jadi membangun motivasi mereka itu dengan cara apapun, ya. Nah, kemarin ada yang berantem, ya, di SD kita ini ada yang berantem. Kemudian berantemnya supaya tidak dibawa ke rumah, karena sekarang rentan dengan itu ya, laporan kepada orang tua. Padahal mau berantem, dia maunya nanti bully, nanti sekolah yang didatangi, itu yang repot. Makanya sebelum mereka pulang ke rumah berdua yang berantem, kita panggil untuk direstitusi, ya, kesalahan apa yang diperbuat, keyakinan apa yang dilanggar, kemudian apa yang kamu akan lakukan. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan memaafkan sendiri dan sekolah itu memberikan jalan mediasi. Dan seperti itu bisa dilakukan mungkin di rumah ya, ke keluarga kita masing-masing, ke anak direstitusi laporan. Jadi boleh dicoba ya, jadi supaya kita tentram dalam berumah tangga, supaya tidak dordak ya. Jadi kalau sudah dordak berarti ya kudu restitusi ya, ya. Restitusi ya, restitusi. Bapak restitusi ya. Next, nah itu ya. Luar biasa ya. Kelihatan Pak? Saya akan dulu ya. Bis. Mana itu? Bis. Bilang. Bis. Apa namanya? Iya. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sekolah kudu. Restitusinya itu merupakan pilihan. Ya. Jadi jalan terakhirnya adalah untuk perbaikan merupakan pilihan. Jadi di mana anak itu tidak memaksa. Kemudian hukumannya tidak nyaman untuk murid anak untuk jaga waktu panjang. Itu ya akibat sebab akibat yang di hukuman. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Ya mungkin kalau sudah keluar sekolah ya tidak minat lagi. Kalau sekolah dia diingat, kemudian keluar sudah tidak karena tidak parah seperti hukuman. Nah kalau restitusi menguatkan, justru anak itu menguatkan sebaliknya. Ada nggak ibu bapak dengar di rumah itu pernah ngomongin guru tapi positif? Nah berarti dia penguatan. Sudah sukses guru itu melaksanakan kembali. Tapi sebaliknya, kata guru kata semua dendam, semua menyalahi guru yang satu. Nah itu ya yang tidak boleh. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini ya pemaksaan. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukumannya berlaku hanya pada seluruh institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ibu bapak sekarang sudah banyak oleh-oleh ya. Restitusi dapat ya. Kemudian hukuman sama nanti diterapkan di rumah, hukuman yang dihindari. Dan istilahnya dengan ujian ya.
Silakan. Jadi jangan ada kalimat jangan ulah. Jangan ya. Jangan. Oh, kata istilah itu ya. Sudah kasar ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Di sini konsekuensinya ya. Dihukum oleh penghargaan ternyata akan memiliki dampak yang signifikan. Jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dimana kalau jangka pendek dan jangka panjangnya itu mungkin mereka ingat sepanjang zaman ya. Jadi dia mah tidak dikasih piala, saya mau dikasih, dia deg-degan terus, ya, khawatir pas sekolah ini. Dan kalaupun dipanggil berdua, yang satunya pasti deg-degan, karena yang satu sudah dipanggil, pasti dapat juara satu, yang sini kedua, dia udah tahu, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, tentunya ya, ternyata yang kita berikan itu senang bagi sebagian, tidak senang bagi banyak sebagian. Itu tidak bisa kita hindari ya. Ternyata realita di masyarakat mungkin karena kita tidak tahu, itu mereka banyak yang tidak senang ya. Mendingan kalau misalkan tidak dikasih satu, tidak dikasih semua. Yang penting kita sebutkan, kamu ini kelebihannya dari ini, kamu kelebihannya dari ini, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ya jelas mungkin ya. Nah, kecuali di sini anaknya sudah dewasa, sudah berwibawa, sudah bisa mengendalikan hatinya, mungkin disitulah dimana ada hak dan bukan. Kalau anak-anak tidak, jadi anak-anak di mana yang satu diberikan sampai rumah dia tidak ngomong sama mamanya. Ada apa dia? Ada dot sudah pernah mama. Ada apa dia udah merasa dia salah, dia takut dimaki-maki karena tidak dapat. Padahal itu harusnya tidak seperti itu. Jadi orang tua itu sayang, kalaupun dia tidak dapat sayang. Cuman perasaan dia menyampaikan itu seolah-olah dia akan dukung. Dia seorang yang gagal banget, gitu ya. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi itulah diperlakuan kita kepada murid. Jadi oleh muridnya tidak boleh memberikan penghargaan, ya. Sambung, saya punya siswa yang satu dijadikan kayak kalau sekarang mah kolok-kolok ya, dunia gitu, kecil-kecilan kalau sederhananya gitu. Jadi saya harusnya di tengah-tengah dan orang lain tidak mempedulikan dia dan saya mempedulikan dia. Ya. Terutama ini ke yang belum bisa baca ya, belum bisa baca. Jangankan saya, siswa pun, temannya pun ikut jengkel. Gitu. Itu berarti tantangan untuk kita. Jadi siswa, bagaimana dia bisa ada tempat kalau teman-temannya sudah tidak menerima dia, ya? Jadi artinya ikut jengkel. Kemudian yang berikutnya menurunkan kualitas, ya, mengurangi ketepatan, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan adalah menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri, ya. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Ya, jadi kalau misalkan seandainya kita ambil yang ujung, seandainya nanti saya ini dapat, nanti tidak dapat lagi, nah itu. Jadi perasaan dia menghukum dia dari dalam diri. Nah, atau jangan-jangan saya tidak akan pernah dapat nih sampai kiamat. Itu hukuman juga untuk diri hatinya ya. Itu yang sampai itu jangan terjadi dari guru ya kepada siswa dan siswa kita bagaimana supaya nyaman. Nah ini berikutnya restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif dan pulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka
lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka yang dapatkan kembali harga dirinya. Nah, itu ya. Nah, terbukti ya dengan restitusi ternyata itu adalah solusi terbaik. Dimana kalau siswa itu ada kesalahan, berbuat kesalahan dengan temannya, maka kita restitusi dan hasilnya luar biasa ya. Jadi kami sudah lakukan setiap ada kejadian dan itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu nanti ya di masing-masing sekolah. Di sini kan sebenarnya Jojo ya. Nah, sekolah Jojo di sini bisa ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia pertama bertahan hidup. Ini sudah masuk ada apa namanya sandang pangan ya. Nah, berkaitan dengan sandang pangan. Kemudian kalau misalkan kita kurang dari 4 sehat 5 sempurna, perhatian kepada anak ya. Jadi kita harus bisa bertahan hidup untuk supaya anak itu bisa belajar dengan baik ya, perhatikan gizinya, kemudian perhatikan dari vitaminnya dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, kita harus berikan kasih sayang dan rasa diterima ya. Itu kebutuhan yang bukan saja anak kita juga sama ya. Kita pada dasarnya ingin diperhatikan oleh orang lain dan kita semuanya pasti berpikirannya itu untuk makan ya. Jadi kebutuhan makan itu selalu kita kejar untuk bertahan. Kemudian ingin penguasaan itu semua impian ya, kebebasan, kemudian kesenangan. Nah itu ya. Di sini ada sebenarnya ada contoh-contoh ya. Nanti kita ada waktu kita tanyakan. 5 posisi kontrol guru. Nah itu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian manajer ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian nah ini kegiatan sedang belajar ya. Di semangat karena sudah ada restitusi, kami membuat keyakinan kelas, maka belajarnya seperti ini. Jadi mereka semangat, berbeda dengan sebelumnya. Tangan juga nggak ke atas, ke bawah, mata udah ke meja ya. Jadi jidatnya sudah ke meja dan ini beda, semuanya ke atas. Kasih semangat ya. Itu bukti bahwa kita sudah melaksanakan apa disiplin positif dan ini hasil. Saya akan menunjukkan hasil saja ya. Nah ini contoh segitiga restitusi. Segitiga restitusi validasi ya, validasi tindakan yang salah, kemudian meyakinkan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, contohnya begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, disitulah kembali lagi ya kepercayaan mereka karena kita sudah restitusi. Nah, mungkin berbeda dengan kasus yang berat tuh ya. Kalau kasus yang berat seperti di Cilacap yang anak sampai rumah sakit, nah itu bukan ranahnya restitusi, lain restitusi yang namanya burunan dibawa karena tidak itu biar hukum yang akan bertindak ya, karena sudah mencederai fisik ya dan psikis anak. Nah ini yang kita tunggu-tunggu adalah penuh ya, dimana kalau sudah penuh berarti ada butuh ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, baik dimanapun guru merefleksikannya dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Gimana? Nah, di sini ya, saya mencoba menampilkan video
Kamu masih ingat ya dengan kelas kita? Kalau masih ingat, ya kira-kira kamu lakukan itu sudah sesuai enggak dengan keyakinan kita? Keyakinan pas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu juga ya. Lalu apa yang jatuhnya solusi? Baik. Bapak apresiasi untuk jawaban juga. Dan kamu boleh kembali sekarang ya. Baik, itu Bapak ya. Itulah dari resolusi yang saya buat. Nah, sampai di penghujung akhirnya thank you ya. Terima kasih sudah
hari ini. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari Bapak Ali Ridho atas materinya yang telah disampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah beliau paparkan kepada kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara yang selanjutnya, jika ibu bapak ada yang mau ditanyakan atau tanggapan dari untuk Bapak Ali Ridho, ada yang mau bertanya ataukah sudah ini? Nah, iya, mungkin ya. Pak dia mau bertanya? Iya. Oh, enggak ya, berarti udah cukup mungkin ya. Alhamdulillah ya. Serangkaian acara. Oh iya, dari Bapak Kepala Sekolah katanya ingin menanggapi dari materi ini. Sambil menunggu itu acara berikutnya menggunakan berat ya. Hanya menegaskan saja bahwa setelah kita membaca dan mendengar dan memperhatikan paparan dari Pak Ali Ridho tadi, bahwa ketika kita mengajar dalam hal penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak ataupun kegiatan pembelajaran kita tidak diperkenakan untuk menghukum siswa. Jadi kita harus melakukannya dengan cara persuasif, dengan cara yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi itu artinya pendekatan yang manusiawi kepada siswa. Bahwa siswa ini manusia biasa juga, tidak bisa dibuat keras ataupun dibuat dengan menghakimi siswa. Jadi ini sangat berguna sekali bagi kita. Dari mulai hari ini kita kepada siswa, bahkan itu ada hukumnya, ada pidananya ketika kita menjewek itu sudah bukan pidana, ya. Menjewek itu sudah bukan pidana karena itu apabila orang tuanya tidak senang, apapun alasannya itu sudah dengan aturan. Jadi untuk yang sekarang itu ketika kita menghukum di luar kebijakan restitusi dengan hukuman fisik, maka itu akan dijerat oleh undang-undang walaupun tidak berat. Misalnya dijewel oleh kita, ditendang pantatnya, itu tidak berat sebetulnya, tetapi ini sudah merupakan hukuman yang masuk ke kasus KUHP. Ya, jadi sekali lagi hati-hati kita sebagai pendidik ketika menghukum memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita, jangan sampai dengan hukuman yang merupakan hal yang fisik ataupun yang melemahkan mental para siswa kita. Jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ali Ridho. Itulah serangkaian acara telah selesai, telah kita lalui. Kita lanjut dengan acara yang selanjutnya, yaitu bagian penutup ya atau doa. Marilah sama-sama untuk menutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin bagaimana tanggapan Pak Haji tentang diseminasi kali ini? Alhamdulillah, tanggapan saya kepada Pak Ali Ridho tentang diseminasi kegiatan pada hari ini, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ali Ridho itu disampaikan dengan secara jelas, yang mana kegiatan-kegiatan itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, terutama sebagai guru, bahwa hal-hal yang disampaikan itu mengenai kebijakan-kebijakan guru tentang mengelola sekolah. Artinya bahwa siswa ketika dulu kita memperlakukan siswa tidak sebagai mestinya, alhamdulillah ketika mendapatkan pembelajaran ini di diseminasi ini, bahwa guru mendapatkan ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh calon guru penggerak itu Pak Ali Ridho SPD. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana pendapat Ibu tentang diseminasi Bapak Aliridho tadi? Menurut saya ya, diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Aliridho tadi sangat luar biasa menurut saya ya, karena pemaparannya sangat jelas dan kami sangat sebagai peserta dari diseminasi ini sangat puas dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Aliridho, karena itu sangat membantu kami untuk mengembangkan peserta didik yang ada di lingkungan kami. Pokoknya bagus buat Pak Aliridho, luar biasa. Teruskan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.